بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan segala nikmat, inayah dan juga taufiknya kita mampu untuk nantiasa istiqomah dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan juga hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yang diantaranya adalah duduk bersimpu untuk menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah kita telah sampai kepada bab tentang apa-apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, yang diantaranya adalah sholat lima waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasan sholat lima waktu, kita akan membahas berkaitan tentang wudhu terlebih dahulu. Dan di dalam kitab Mirqatus Saudi Tasdiq kita telah sampai ke halaman 35. Faslun wa min syurutis shalah al-wudhu. Ya, kemarin kita telah menjelaskan sedikit mengenai bab wudhu. Di antara syarat-syarat salat adalah yang pertama al-wudu, yaitu wudu, wa furuduhu sittah, dan kewajiban-kewajiban wudu ada enam. Al-awwal niyatut taharati lis-salati bil qalbi aw ghairiha minan niyatil mujzi'ati 'inda ghuslil wajh. Yang pertama adalah niat untuk taharah, untuk bersuci, untuk salat di dalam hati, atau selain dari niat yang dipakai untuk taharah yang terpenuhi syarat-syaratnya, ya, yang cukup, yang sah ketika kita sedang mencuci wajah. Yang kemarin kita telah bahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan niat, dan bahwasannya niat itu kita hadirkan di dalam hati ketika kita sedang mengusap wajah, ketika kita pertama kali mengusap bagian wajah kita, maka kita hadirkan niat untuk berwudu. Nah, yang kedua selanjutnya adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci wajah. Jami'ihi, seluruhnya, min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqan, dari tempat tumbuh rambut, ya, yang ada di dahi kita, tempat tumbuh rambut, ujung rambut, ya, antara dahi dan rambut itu merupakan batasan wajah, sampai ke dagu. Dzaqan, sampai ke dagu, sampai ke dagu itu merupakan batasan wajah secara vertikal. Kemudian secara horizontal, wa minal udhuni ilal udhuni, dari telinga, ya, dari telinga sampai ke telinga yang lainnya. Dari telinga maksudnya apa namanya, di telinga bagian sini itu merupakan batas dari wajah yang wajib untuk dicuci, yang wajib untuk dicuci. Kemudian sya'aran wa basyaran, ya, baik yang ada rambutnya, baik yang berupa rambut maupun yang berupa kulit yang berada di wajah kita, ya, seperti misalnya alis, bulu mata, atau misalnya kumis, maka semuanya wajib dicuci, semuanya wajib dicuci, walaupun tebal, walaupun tebal, kecuali yang diberikan keringanan, ya, apabila tebal rambutnya itu hanya dibolehkan apa namanya, dibolehkan untuk mencuci bagian luarnya saja adalah jenggot dan juga cambang. La batina lihyatir rajuli, ya, tidak dengan bagian dalam jenggot untuk laki-laki, wa aridaihi, dan juga kedua cambangnya,
Idza kathufat, apabila keadaan jenggot dan cambangnya itu sangat tebal, sangat tebal sampai menutupi kulit, sampai menutupi kulit yang ada di eh, jenggot dan juga cambang, maka hanya diwajibkan untuk mencuci bagian luarnya saja, bagian yang nampak saja. Adapun bagian dalamnya disunahkan untuk disela-sela menggunakan air. Yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Yang ketiga adalah mencuci kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai sikut. Mencuci kedua tangan sampai sikut merupakan rukun wudu merupakan rukun wudu yang apabila seseorang tidak melaksanakannya maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Ya. Wa ma 'alaihima, dan mencuci apa saja yang ada di atas atau yang berada di tangan kita. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kita wajib mencuci tangan kita dari ujung kuku Kalau misalnya kuku kita panjang, maka dari ujung kuku tersebut itu dihitung bagian tangan sampai sikut, sampai sikut. Nah, dan apapun yang ada di tangan kita, baik bulunya misalnya sebagian orang ada yang bulu tangannya lebat misalnya, maka itu juga termasuk bagian yang wajib dicuci. Termasuk bagian yang wajib dicuci. Atau misalnya eh, ada tompel misalnya di tangan kita. Ada tompel. Azakumullah ya. Misalnya di tangan kita ada tompel, maka tompel itu juga wajib dicuci. Wajib dicuci. Atau misalnya ada tai lalat. Nah, maka tai lalat tersebut juga wajib dicuci. Nah, kemudian ar-rabi' yang keempat, mashur ra'si, yaitu mengusap kepala Jadi di antara rukun-rukun wudhu yang disyaratkan untuk diusap hanya kepala. Yang disyaratkan untuk diusap hanya kepala. Selain itu, maka disyariatkan untuk dicuci, dibasuh dengan air. Ar-rabi'u mahsur ra'si au ba'dihi. Yang keempat, yang kewajiban yang keempat adalah mengusap kepala au ba'dihi, atau sebagiannya. Dan ini merupakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang mu'tamad bahwasannya cukup bagi seseorang untuk mendapatkan untuk telah dihitung melaksanakan kewajiban membasuh kepala hanya dengan mencuci sebagian kepala, hanya dengan mencuci hanya dengan mengusap sebagian kepala. Bahkan di sini disebutkan walau sya'ratan fi haddihi walau sya'ratan fi haddihi, atau hanya seujung rambut atau hanya seujung rambut yang masih bisa disebut rambut Nah, walau hanya cuma sehelai rambut yang masih berada di dalam kepala, maka eh, itu sudah mencukupi untuk dibasuh. Itu sudah mencukupi untuk dibasuh dan telah sah wudunya apabila ia hanya mengusap satu rambut yang tersisa di kepalanya saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hatta walau misalnya setengah rambut setengah rambut, tidak sampai satu helai rambut tapi setengah helai rambut yang masih menempel di kepala kita, seandainya kita mengusap rambut yang setengah itu, maka telah cukup untuk kita mengusap kepala, telah sah wudhu kita. Bahkan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwasanya kalau sekiranya kita mengusap bagian kepala yang tidak sempurna, kalau kita sedang mencuci wajah untuk mengusap bagian tersebut, artinya bagian yang dekat dengan wajah, bagian kepala yang dekat dengan wajah, maka itu sudah sah. Maka itu sudah sah. Nah, kemudian faedah berikutnya, perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu. Al-ghuslu adalah ketika kita mengalirkan air ke
anggota tubuh kita. Ketika kita mengalirkan air ke anggota tubuh kita disebut dengan al-ghusl atau mencuci. Adapun al-mashu itu beda dengan al-ghuslu. Al-mashu itu kita hanya membasahi tangan kita. Yubalil eh, yubalil yadahu bil ma, dengan kita membasahi tangan kita dengan air tanpa harus mengalirkan eh, air ke kepala kita. Hanya cukup untuk membasahi tangan kita kemudian diusap kepalanya, maka telah tercapai eh, kewajiban untuk mengusap kepala. Itu perbedaan antara al-ghusl dan juga al-mashu. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Kemudian yang kelima dari kewajiban berwudu adalah mencuci kedua kaki ma'al ka'bain, ya, termasuk juga mata kaki. Mencuci kedua kaki termasuk juga mata kaki. Nah, itu juga termasuk ke dalam eh, kewajiban dalam berwudu, dan juga wama alihima, ya, seperti sama ketika kita mencuci tangan dan apapun yang berada di kaki kita. Misalnya ya di kaki kita ada kutil, misalnya ya, ada kutil, maka kutil yang berada di tempat yang wajib untuk dicuci dari kaki itu, maka dia juga wajib dicuci. Ya, misalnya kutilnya berada eh, di samping mata kaki misalnya. Ya, maka kutil tersebut juga harus dicuci bersama dengan eh, bagian yang wajib dicuci lainnya dari kaki kita. Nah, itu yang wajibnya. Kalau sekiranya kita tidak dalam keadaan memakai khuf, ya. Tapi kalau kita sedang memakai khuf, maka ada rukhsah yang lain yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu al maslu khufi idza kamulat syurutuhu, ya, atau mengusap khuf, ya, mengusap khuf apabila uh, dia telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk mengusap khuf, ya. Ada beberapa syarat untuk mengusap khuf, diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja' rahimahullah di dalam kitabnya Matan Abi Suja'. Yang pertama adalah syaratnya, yaitu khuf yang digunakan itu harus menutup seluruh bagian kaki, ya, yang wajib dibasuh. Harus menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk eh, maka tidak boleh bagi seseorang untuk dia memakai khuf yang tidak menutupi seluruh kakinya. Maka kalau dia memakai khuf yang tidak menutupi seluruh kakinya, maka kakinya maka wudunya mengusap khufnya tidak sah. Maka mengusap khufnya tidak sah. Nah, itu yang pertama, syarat yang pertama, yaitu hendaknya khuf yang dipakai itu dia menutup seluruh bagian kaki yang wajib dicuci, yaitu dari ujung kaki, ujung jari kaki, ya, sampai ke mata kaki. Nah, yang kedua yaitu, ya, hendaknya khuf yang digunakan itu dia mampu dipakai untuk berjalan dan tidak rusak dan tidak bolong, ya. Itu syarat yang kedua. Dia bisa dipakai untuk berjalan dan tidak rusak. Kalau sekiranya ada khuf yang dipakai berjalan kemudian dia rusak, robek, dan tidak menutupi sehingga membuat lubang dan tidak menutupi bagian yang wajib dicuci dari kaki, maka dia tidak boleh mengusap di atas khuf tersebut, ya. Dia tidak boleh mengusap di atas khuf tersebut. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, untuk mengusap khuf adalah hendaknya dia memakai khuf tersebut setelah dia eh, melakukan wudhu, ya, melakukan wudhu setelah dia bersuci, setelah dia bersuci, setelah dia mencuci kakinya, kemudian ketika ia
dalam keadaan suci, maka dia memakai khufnya, barulah di sana dia boleh untuk mengusap kakinya ketika memakai khuf. Selanjutnya fasal yang baru, kewajiban yang keenam ya, as-sadisu at-tartibu hakadha ya. Yang keenam adalah at-tartib, yaitu hendaknya melakukan seluruh ya kegiatan wudhu ini secara berurutan sesuai yang disebutkan tadi ya, dari misalnya eh, mencuci wajah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya mencuci tangan, kemudian membasuh kepala, mengusap kepala dengan membasahi air ya, kemudian mencuci kaki. Oh, dan sebelumnya yang pertama tadi ya, sebelum mencuci muka itu hendaknya kita berniat untuk melaksanakan wudhu ketika kita sedang mencuci muka. Nah, baru yang terakhir mencuci kaki. Jadi harus tertib. Pertama niat dulu, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian membasuh kepala, ya, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Nah, tidak boleh mendahulukan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kita mendahulukan mencuci kaki dari mengusap kepala. Maka apabila seorang berwudu dengan seperti itu, maka dia tidak sah wudunya. Maka dia tidak sah wudunya. Nah, dari mana para ulama mendapatkan kesimpulan wajibnya berurutan dalam berwudu ini? Tentu dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Nah, di ayat ini Allah berfirman, "Wahai orang beriman, apabila engkau ingin melaksanakan salat, maka hendaklah kalian mencuci wajah kalian, kemudian mencuci tangan kalian sampai ke sikut, kemudian mengusap kepala kalian, dan juga kemudian mencuci kalian sampai mata kaki." Nah, di dalam ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan bolehnya, wajibnya, bukan boleh ya, wajibnya tertib dalam wudhu itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mashu ya, al-mashu mengusap di antara rukun-rukun yang wajib eh, untuk usul itu dicuci. Jadi Allah di situ menyelipkan mengusap kepala di antara eh, mencuci kedua tangan dan juga mencuci kedua kaki. Nah, para ulama berkesimpulan maka dengan gaya bahasa seperti ini maka seakan-akan Allah itu mewajibkan adanya tertib ya, adanya urutan di dalam berwudu dan tidak boleh mendahulukan satu yang lainnya. Karena di dalam bahasa Arab ketika eh, suatu hal ya berada di tengah-tengah yang bukan bagiannya, yang bukan kelompoknya, maka itu menandakan adanya urutan yang harus diikuti dari eh, dari kalimat tersebut atau dari perkataan tersebut. Seperti yang ada di ayat ini ya. Ketika Allah ya menyebutkan bagian-bagian yang wajib dicuci ketika berwudu, maka di antara itu Allah selipkan salah satu, yaitu mengusap kepala, yaitu mengusap kepala, yang dimana mengusap dengan mencuci itu beda. Sebagaimana yang tadi disebutkan, mengusap dan mencuci itu beda. Maka eh, hal ini menunjukkan bahwasannya wajib tertib dalam berwudu, wajib berurutan sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk kita melaksanakan wudu. Tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkan salah satu rukun dari yang lainnya. Kemudian fasal yang baru ya, faslun wa yunqidul wudu'a ya. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu adalah yang pertama, ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Apa saja yang keluar dari dua jalur, ya maksud dari dua jalur adalah
al-qubul wa dubur. Al-qubul wa dubur ya, kemaluan dan juga dubur ya, bokong. Azakumullah ya. Ghairal mani, kecuali mani ya, kecuali mani. Nah, maka setiap apapun yang keluar dari kedua jalur tersebut di dalam mazhab Syafi'i, baik itu yang mu'tad, yang biasa keluar, ya misalnya kalau dari azakumullah dari kubul itu biasanya keluar air seni, atau dari dubur misalnya biasanya keluar kotoran ya, tapi kali ini yang keluar bukan suatu hal yang biasa keluar. Misalnya kalau dari kemaluan misalnya keluar eh, batu ginjal misalnya ya, keluar ya, orang yang terkena penyakit batu ginjal maka biasanya bisa keluar batunya itu dari kencing. Nah, dari saluran kencing. Maka kalau misalnya batu ginjal itu keluar dari saluran kencing, padahal itu bukan suatu hal yang mu'tad, ya, bukan suatu hal yang biasa keluar, maka tetap wudunya batal. Tetap wudunya batal. Begitu juga dengan dubur ya. Ketika yang keluar misalnya bukan suatu hal yang biasa keluar dari dubur, contohnya kayak seperti batu misalnya atau cacing misalnya, ketika keluar dari dubur maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Hal tersebut dapat membatalkan wudhu kecuali satu, yaitu ghairul mani, kecuali mani ya, mani yang keluar dari kemaluan, maka itu tidak membatalkan wudhu, melainkan akan membuat seseorang menjadi hadas besar, membuat seseorang menjadi hadas besar. Kemudian yang kedua, wamassu qubulil adami. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan ya seseorang, ya, menyentuh kemaluan manusia, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya, bi batni al-kaf. Bi batnil kaf bila hailin, dengan menggunakan telapak tangan, ya, telapak tangan tanpa adanya penghalang. Nah, ini pembatal wudhu yang kedua, yaitu memegang kemaluan atau eh, lubang duburnya, azakumullah, tapi dengan dua syarat ya, ada dua syarat. Bibatonil kaf, yang pertama memegangnya dengan telapak tangan, memegangnya dengan telapak tangan. Syarat yang kedua, bila hailin, tanpa adanya penghalang. Nah, berarti ketika seseorang menyentuh kemaluan atau lubang duburnya dengan telapak tangannya dan tak ada penghalang antara tangannya dengan kemaluannya atau dengan lubang duburnya, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu ya. Kecuali misalnya dia menyentuh eh, apa namanya, dengan punggung tangannya, maka ketika dia menyentuh kemaluannya dengan punggung tangannya, hal tersebut tidak membatalkan wudhunya. Atau misalnya dia menyentuh kemaluannya tapi lewat di balik kain ya, di balik kain. Misalnya dia pakai celana ya, kemudian dia menyentuh kemaluannya lewat celananya, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu karena adanya penghalang, karena adanya penghalang ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu walam subasyaratil ajnabiyyati ma'akibarin ya, menyentuh lawan jenis ya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, ma'akibarin ya, apa namanya, namun lawan jenis tersebut dewasa ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kalau kita menyentuh lawan jenis namun dia belum dewasa, belum balik ya, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Nah, namun kalau kita menyentuh lawan jenis yang dia telah dewasa, baik dengan sentuhan apapun ya, tanpa penghalang, ya di sini ada yang kurang. Seharusnya ya ada qaid bi ghairi hailin atau bila hailin. Di sini kurang. Kalau sekiranya muallif menyebutkan hail di situ, maka lebih baik lagi ya.
Dan disebutkan di sini oleh Al-Imam eh, Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwasanya ya sama seperti menyentuh kemaluan ya, bahwasanya apabila seseorang menyentuh lawan jenis namun dibalik dibalik pakaian atau apa, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu, harus bersentuhan kulit ya. Makanya di sini walam su al basyarah, menyentuh kulit sama kulit ya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah wazawalul aqli la naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Dan yang keempat adalah yang dapat membatalkan wudu dengan hilangnya akal ya, dengan hilangnya akal. Maksud hilangnya akal di sini adalah segala hal yang dapat eh, disebut atau dinamai dengan hilangnya akal, yaitu misalnya dia gila misalnya ya. Ketika dia gila, kemudian sebelum gila itu dia telah berwudu, nah maka ketika dia sadar kembali dari kegilaannya, dari penyakit gilanya, maka dia telah batal wudunya. Dia telah batal wudunya. Begitu juga dengan orang yang pingsan misalnya, orang pingsan ya. Ketika dia sebelum pingsan telah berwudu, kemudian dia pingsan, maka setelah bangun dari pingsan maka wudunya telah batal. Dan juga ketika orang tidur ya, ketika orang tidur maka tidurnya itu dapat membatalkan wudhu kecuali satu keadaan tidur, yaitu naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu, ketika dia tidur dalam keadaan eh afwan duburnya itu menyentuh dasar lantai. Ya, tidak ada penghalang antara duburnya dengan lantai. Maksudnya ketika seorang duduk misalnya, maka duburnya ini langsung bersentuhan langsung bersentuhan langsung dengan lantai tanpa adanya penghalang atau tanpa adanya jarak antara bokongnya dengan lantai tersebut. Nah, maka apabila seseorang tidur dengan keadaan duduk seperti itu, yang pantatnya langsung bersentuhan dengan lantai, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal karena sejatinya eh, dia tidak bisa untuk mengeluarkan hal yang dapat membatalkan wudhu, baik itu berupa kentut misalnya ya, atau yang lain sebagainya. Nah, karena pernah Rasulullah bersabda dalam satu hadis, wika usah uh, al-ainan, wika usah al-ainan, bahwasannya uh, pengendali dari uh, dubur kita itu adalah kedua mata. Pengendali dari dubur kita itu adalah kedua mata. Apabila mata kita melek, maka kita bisa mengendalikan kapan kita mau kentut atau enggak misalnya. Tapi kalau kita tidur, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Ya, bahkan kalau misalnya seorang tidur dalam keadaan berbaring, ya dia tidak tahu apakah dia kentut atau tidak. Nah, akan tetapi kalau dia tidur dalam keadaan duduk, langsung menyentuh lantai, bokongnya langsung menyentuh lantai, yang sehingga membuat dia tidak bisa untuk mengeluarkan hal yang dapat keluar dari kedua jalur, yaitu al-kubul dan dubur, maka tidurnya tersebut tidak membatalkan wudhu. Nah, coba kalau misalnya kita mau mencoba ya, kalau kita dalam keadaan duduk, kalau sekiranya kita ingin ingin kentut misalnya ya, azakumullah, kalau kita dalam keadaan duduk kemudian kita ingin kentut, maka pasti kita akan mengangkat bokong kita terlebih dahulu ya. Maka kita akan mengangkat bokong kita terlebih dahulu sehingga kentut tersebut bisa keluar. Kalau kita dalam keadaan duduk ya, atau misalnya kita dalam keadaan menyetir motor, kita nggak bisa kentut dalam keadaan menyetir motor ya. Pantat kita langsung menyentuh jok motor, itu tidak bisa. Pasti kita akan berdiri sedikit kemudian baru kita kentut seperti itu. Karena itu ini merupakan salah satu
pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu wudu yang tidak membatalkan tidur yang tidak membatalkan wudu ketika ia tidak eh, ketika ia tidur dan bokongnya itu langsung bersentuhan dengan lantai. Itulah tadi eh, pembatal-pembatal wudhu yang empat. Yang pertama adalah apa saja yang dapat keluar dari dua jalur, yakni kubul dan dubur. Yang kedua adalah menyentuh kemaluan ya manusia dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh lawan jenis ya yang telah mencapai usia dewasa, usia balik yang dia dapat membuat kita tertarik ya. Dan termasuk istri di sini ya. Ustadz, apakah istri itu bukan mahram? Ya jawabannya istri memang bukan mahram ya. Istri itu bukan mahram karena mahram itu secara definisi adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan istri kita itu bisa kita untuk nikahi. Istri kita bisa untuk kita nikahi. Oleh karena itu, ketika seseorang menyentuh istrinya, maka wudunya batal. Dikarenakan istri itu termasuk eh, perempuan yang ajnabiyah sebelum kita halalkan dengan akad nikah. Ya, maka istri itu yang membuat kita halal untuk bersentuhan dengan istri adalah karena akdu zaujiyah. Karena akdu zaujiyah, ikatan pernikahan ya. Fasl yang terbaru, yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilain ya. Bab yang baru ini merupakan bab tentang cara kita beristinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari as-sabilain ya, kedua jalur tadi. Yajibul istinja ya, wajib hukumnya istinja min kulli ratbin ya, min kulli ratbin dari suatu hal yang basah ya, yang basah kharijin yang keluar minas sabilain dari dua jalur. Maka apabila keluar suatu yang basah dari kubur atau dubur kita ya, maka kita wajib untuk beristinja. Contohnya misalnya kayak keluar air seni misalnya, ya maka kita wajib beristinja dengan air ya. Dan juga ketika kita buang air besar misalnya, yang kotoran kita itu ya basah, ya kotorannya basah, tidak kering, maka wajib kita beristinja. Ghairul mani bil ma ya, kecuali mani tadi ya. Mani itu tidak wajib beristinja, maka wajibnya mandi. Bil ma, maka yang pertama yang wajib itu dengan air ya, dengan air. Ila an yatahurul mahal, sampai tempat keluarnya tersebut ya, as-sabilain ini dia sampai suci, sampai hilang najisnya. Au yamsahuhu bi thalathi masahatin au aktsara ila an yanqiyal mahal. Atau dia bisa mengusapnya dengan 3 kali usapan menggunakan apa? Menggunakan batu ya, menggunakan batu atau benda-benda yang dapat memenuhi syarat sebagai alat untuk istinja. Dengan menggunakan batu ya, dengan 3 kali usapan ya, dengan 3 kali usapan atau lebih sampai tempat keluarnya najis tersebut bersih ya. Wa in baqiyal asar ya, walaupun masih ada sisa ya, sisa-sisa sedikit dari najis tersebut, maka itu dimaafkan, maka itu dimaafkan karena sejatinya ketika seorang ya, beristijmar ya, istinja menggunakan batu itu disebut dengan istijmar ya. Jadi istinja itu cebok menggunakan air, sedangkan istijmar itu cebok menggunakan batu, dengan 3 batu tentunya ya, dengan 3 batu atau 1 batu namun memiliki 3 ujung sisi, atau dengan 1 batu namun memiliki 3 ujung sisi seperti bentuk segitiga misalnya ya, yang bisa digunakan setiap sisinya untuk sekali usapan. Nah, kemudian syaratnya apa saja untuk suatu benda bisa dijadikan alat untuk istinja, yaitu yang pertama
biqali'in, ya, hendaknya benda tersebut bisa mengangkat ya najis yang keluar dari sabilain. Kemudian tohirin, kemudian benda tersebut suci, maka nggak boleh kita mengangkat membersihkan najis dengan najis yang sudah kering misalnya, ya, misalnya ada kotoran yang telah kering yang telah mirip seperti batu kemudian kita pakai untuk istinja yang menggunakan kotoran yang telah membatu tersebut, maka tidak sah istinjanya, ya, tidak sah. Kemudian jamit, harus harus keras, ya, jamit harus keras, harus sifatnya padat, harus sifatnya padat. Ghairi muhtaramin, dan juga bukan benda yang dihormati. Contohnya seperti mushaf misalnya, naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang eh, bertinja dengan mushaf, maka ya tentu ini tidak sah dan tidak boleh gitu, haram hukumnya. Bahkan bisa keluar dari agama Islam. Atau misalnya dengan makanan, ya, yang muhtaram, dengan makanan. Kita tidak boleh beristinja menggunakan makanan karena itu muhtaram. Karena itu hal yang atau benda yang eh, dihormati atau dimuliakan yang digunakan untuk manusia. Ya, maka seperti batu misalnya, maka batu itu memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk istinja, ya. Min ghairin tiqalin wa qabla jafafin. Kemudian syarat lainnya adalah ketika kita beristinja, ya, dengan batu, dibolehkan beristinja dengan batu atau yang semisalnya ketika kita buang air kecil atau kita buang air besar. Nah, maka najisnya tidak berpindah, ya, najisnya tidak berpindah. Kalau sekiranya kita ketika berbuang, ketika kita buang hajat, ya, kemudian najisnya itu pindah dari seharusnya di situ aja, namun pindah berceceran ke tempat lain, maka tidak boleh kita beristinja dengan batu, maka wajib beristinja dengan air. Pada saat itu maka wajib beristinja dengan air. Dan waqobla jafaf, dan sebelum dia kering, ya, sebelum dia kering, sebelum najisnya ini kering. Kalau najisnya kering, maka tidak boleh kita beristinja dengan batu, maka harus dengan air, maka harus dengan air, seperti itu, ya. Nah, kemudian fasal yang terbaru mengenai syarat-syarat, ya, sah salat, ya, syarat-syarat sah salat. Fasdun wa min syurutis shalah, ya, dan termasuk dari syarat-syarat sah salat adalah yang pertama at-taharatu minal hadatsil akbari wa huwal ghusl, yaitu sucinya kita dari hadas besar, yaitu dengan apa? Dengan al-ghuslu, dengan mandi, atau al-ghuslu dengan mandi, ya. Maka dengan kita mandi junub, maka mandi junub tersebut dapat mengangkat hadas besar dari eh, diri kita. Walladhi yujibu eh walladhi yujibuhu khamsatu asya, ya. Dan yang dapat membuat kita dalam keadaan hadas besar adalah lima hal. Ada lima hal, ya. Yang pertama khurujul mani, yaitu keluarnya air mani, keluarnya air mani. Nah, yang kedua adalah wal jima' dan juga jima'. Jima', ya, baik jima itu dilakukan oleh suami istri maupun jima itu dilakukan dengan pasangan yang tidak halal. Maka keduanya dapat membuat seseorang terkena hadas besar. Ya, dan tentunya jimanya ketika azakumullah kepala kemaluan laki-laki itu telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka hal tersebut telah mewajibkan seseorang baik laki-lakinya maupun perempuannya untuk mandi junub, untuk mandi junub. Kemudian yang ketiga adalah wal haidu, dan haid, ya. Maka seorang perempuan yang dia telah suci dari haidnya, telah berhenti dari haidnya, ya, telah berhenti waktu haidnya, maka setelah dia
apa namanya eh, tidak keluar lagi darahnya, maka diwajibkan bagi wanita wanita tersebut untuk mandi apabila dia ingin melaksanakan sholat. Kemudian wan nifas dan juga nifas ya bagi perempuan. Ini kekhusus tiga hal ini merupakan kekhususan perempuan. Haid, nifas dan juga yang terakhir al-wiladah yaitu melahirkan. Ya, apabila seorang perempuan melahirkan seorang anak, maka dia dalam keadaan junub. Maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Nah, kalau sekiranya dia ingin menggabungkan ya mandi junubnya antara mandi junub melahirkan dan juga nifas, maka silakan sah saja ya. Silakan sah saja. Kadang di beberapa keadaan ada perempuan yang dia itu nifasnya itu hanya sebentar. Nifasnya hanya sebentar ya. Atau bahkan tidak nifas sama sekali. Atau bahkan tidak nifas sama sekali. Nah, maka kalau sekiranya dia tidak nifas namun dia melahirkan, maka tetap dia terkena hadas besar disebabkan karena melahirkan. Disebabkan karena melahirkan anak tersebut. Wa furudul ghusli dan ya kewajiban kewajiban mandi itu ada dua, yaitu niyatul raf'il hadas. Yang pertama adalah niat untuk mengangkat hadas, yaitu hadas besar ya. Niyatul raf'il hadasil akbar. Berniat untuk mengangkat hadas besar. Selanjutnya wanahwiha dan juga yang semisalnya. Maksudnya di sini wanahwiha di sini maksudnya adalah dengan sigoh atau lafaz niat yang semisal dengan nama itu al-ghusla li raf'il hadatsil akbar. Misalnya kita berniat nama itu ghuslal wajib misalnya. Maka niat tersebutlah tercukupi. Niat tersebutlah tercukupi dan sah. Ya, selanjutnya wa ta'mimu jami'il badan bil ma. Wa ta'mimu jami'il badani basyaran wa sya'ran wa in kathuf. Nah, dan hendaknya dia me, eh, membasuh seluruh badannya ya dan membasuh seluruh badannya dengan air baik itu kulitnya maupun rambut-rambut yang ada di tubuhnya ya. Wa in kasuf sekalipun rambut tersebut lebat, maka wajib untuk dibasuh dengan air, dicuci dengan air. Harus terkena bagian eh, yang tadi tertutup rambut itu harus terkena air. Tidak ada pengecualian dalam mandi. Maka seluruh tubuh yang ada rambutnya misalnya atau hal lainnya maka wajib terbasuh dengan air. Tidak boleh ada bagian walaupun sebesar koin sedikit pun yang tidak terbasuh maka hal tersebut dapat membuat mandi seseorang tidak sah. Bahkan kata para ulama juga ya, eh, apa namanya? Kalau perempuan ya bagian yang dia itu nampak ketika jongkok ya pada area kemaluannya maka itu juga wajib dibasuh. Ya maka wajib dibasuh. Dan kalau orang yang gendut misalnya ya, kulitnya itu bergelambir ya bergelambir dikarenakan kelebihan lemak, maka lipatan-lipatan yang ada di bagian tubuhnya tersebut itu yang ketutupan wajib dibasuh dengan air. Kalau ketika mandi bagian itu tidak basah, tidak terkena air, maka mandi junubnya tidak sah. Mandi junubnya tidak sah dan harus mengulanginya kembali. Ya, kalau wudhu kita masih diberikan rukhsah ketika kita mencuci wajah, kita boleh untuk mencuci jenggot yang tebal hanya bagian luarnya saja, maka dalam mandi kita wajib untuk mencuci bagian dalamnya juga. Dalam mandi kita wajib untuk mencuci seluruh bagian kepala dan juga jenggot sampai basah semuanya, sampai semuanya terkena air tanpa pengecualian. Yang itu untuk mandi berbeda dengan wudhu. Nah, itu merupakan dua hal yang wajib kita lakukan untuk mandi junub. Yang pertama adalah niat. Dan kapan niat itu dilakukan? Niatnya dilakukan ketika kita membasuh pertama kali bagian tubuh kita. Maka kita menghadirkan niat untuk mengangkat hadas besar dari tubuh kita ya
ketika kita hendak mencuci bagian eh, basuhan yang pertama yang digunakan untuk membasuh tubuh kita, maka kita hadirkan niat tersebut. Yang kedua adalah eh, menyeluruhkan air ya, menyiram tubuh kita dengan air seluruhnya tanpa terkecuali ya, yang berupa kulit maupun maupun rambut, walaupun rambut tersebut lebat, maka wajib dicuci dengan air, dibasuh dengan air. Nah, nah kemudian di sini kita sampai ke pasal yang terbaru ini berkaitan dengan syarat-syarat toharoh dan juga berkaitan dengan eh, hal-hal yang eh, digunakan dalam bertoharoh baik itu air maupun benda lainnya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan bab ini pada pertemuan berikutnya dikarenakan terlalu panjang ya, dan kemudian ini termasuk dalam Ra'sul Khitbah. Ra'sul Khitbah yaitu bab awal mengenai suatu pembahasan. Maka dengan ini kita cukupkan pertemuan kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita dalam menuntut ilmu, dan juga telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari agamanya dengan detail. Dan kurang lebihnya mohon maaf, segala kesalahan datangnya dari syaitan dan setan, adapun segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.